Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang part of speech atau bagian kata dalam bahasa Inggris. Baik, perhatikan semuanya. In this topic, we will learn about parts of speech, conjunction, and the others categories. Kita akan mempelajari tentang kategori kata, kemudian apa itu kata penghubung, kata pelengkap, dan kategori lainnya. Pertama, we will learn about parts of speech, kategori kata. Nah, pertama adalah nouns, kata benda. Biasanya kalau kata benda ini itu untuk nama sebuah tempat, ya, nama orang, kemudian benda, dan lain-lain. And then noun is divided into four categories. Ada concrete nouns, ada abstract noun, ada proper noun, ada common noun. Ada contoh kalimat yang menggunakan kata benda. Example, the book is interesting. Nah, yang mana kata bendanya? Kata bendanya adalah book, the book, buku. Jadi buku masuk ke dalam kategori kata benda. Selain buku banyak, misalnya the pen, the bag, tas ya, laptop, pensil, pens, apalagi house ya, shoes, dan lain-lain. Itu masuk kategori kata benda. The second, kata kerja atau verbs. Ini biasanya kata yang artinya itu adalah kegiatan manusia atau kegiatan hewan ya. Itu masuk kategori kata benda. Kata kerja adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan aksi, kejadian, atau keadaan. Nah, terbagi dalam tiga, ada action verb, ada linking verb, ada auxiliary verb. Jadi secara simpel diartikan apa yang dilakukan oleh subjek atau keadaan. Contoh, he runs in the park every day. Yang mana kata kerjanya? Kata kerjanya adalah runs atau berlari. Selain lari apa? Write, menulis ya, speak, berbicara, kemudian work, bekerja, go, pergi, read, membaca. Itu adalah contoh lain dari kata kerja. Kategori kata lain. Ini ada adjectives. Nah, ada kata sifat. Ya, kata sifat itu mendeskripsikan atau memberikan informasi lebih lanjut tentang benda atau kata ganti. Contohnya di sini the food is delicious. Ini saya belum. Maaf ini typo ya. Harusnya cuma satu i-nya. The food is delicious. Delicious itu memberikan informasi lebih lanjut tentang kata benda yaitu food. Jadi delicious lezat ya artinya. Makanannya lezat. Jadi lezat itu adalah kata sifat. Selain delicious, itu ada beautiful, ada handsome, ada eh, bad, buruk, ugly, jelek, dirty, kotor, kemudian clean, bersih. Itu adalah contoh kata sifat. Jadi secara definisi perannya kata sifat itu berperan penting dalam memberikan keterangan tambahan mengenai sifat, kondisi, atau kualitas dari kata benda atau kata ganti. Kemudian ada adverbs, kata keterangan. Nah, ini digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan informasi lebih lanjut tentang kata kerja. Biasanya ada keterangan cara, waktu, tempat, ya, atau derajat dan frekuensi. Nah, contoh kalimatnya she runs fastly. He runs fastly. Dia berlari cepat atau dengan cepat. Dia berlari dengan cepat. Artinya dia menambah keterangan dari kata kerja yaitu runs. Nah, dia berlari dengan cepat. Jadi kata keterangannya adalah fastly. Nah, kemudian tambahan lainnya ada conjunction, kata penghubung, ada
completion atau pelengkap. Nih, conjunction. Kalau conjunction itu berperan penting dalam menghubungkan ide-ide dalam kalimat dan paragraf, serta membantu kelancaran alur teks. Kalau contoh kata conjunction misalnya, I like coffee and tea. Saya suka kopi dan teh. Berarti, berarti nih ya, kata sambungnya adalah and atau dan. Nah, kemudian ada lagi kata pronouns, kata ganti. Kenapa ada kata ganti? Kata ganti digunakan supaya penggunaan kata tidak terulang. Contoh, dalam kalimat he buys the food. Dia membeli maka makanan. Yang mana kata ganti? Kata ganti adalah he. He dia. Dia untuk mengganti laki. Itulah disebut kenapa dia pronouns kata ganti. Buat apa ada pronouns? Berfungsi untuk menghindari pengulangan kata benda dalam kalimat atau paragraf sehingga membuat teks lebih variatif. Nah, itu parts of speech kita hari ini. Jadi silakan kalau ada pertanyaan di kolom komentar dan jangan lupa untuk disubmit lewat link Google Form tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you next week.